Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atafatin di sini akan menjelaskan mengenai makalah lockdown di tengah pandemi. Di sini disuruh untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian hadis. Di sini disusun oleh saya sendiri dan juga saudara Aditya Arif Bowo. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Ya, latar belakang pada akhir-akhir ini tentunya wabah semakin merajalela ya, hampir setahun lebih kita berdampingan dengan wabah COVID-19. Nah, lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Apakah dulu itu sudah ada wabah atau penyakit menular lainnya? Nah, di sini disebutkan bahwa sumber ajaran Islam yang kita menggunakan hadis ya, karena ini metodologi hadis, disebutkan bahwa memang dulu ada ketika zaman Rasulullah SAW wabah itu ada. Nah, lalu bagaimana sikap Rasulullah tersebut ketika adanya wabah tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui kajian kuantitatif hadis. Yang pertama adalah redaksi hadis. Di sini saya menggunakan hadis Sahih Muslim nomor 41116. Disebutkan bahwa hadasana Abdullah bin Salam bin Qan'ab wa Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana al-Mughirah wa Nasabah bin Qanat faqala ibn Abdurrahman al-Qurashi an Abi Nadhr an Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas an Usama bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'una ayatul rizqtalallahu bihi nasan min ibadi fa idza sami'tum bi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala taqribu minhu. Di sini telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qan'ab dan Qutaibah bin Sa'id, keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Mughir dan dia asapkan dengan Ibnu Qan'ab. Ibnu Abdurrahman Al-Quraisy berkata dari Abu Anada dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari Usama bin Zaid, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Ta'un, penyakit menular wabah kolera adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu keluar daripadanya. Kemudian setelah itu yaitu kita melakukan tahrijul hadis. Di sini setelah melakukan tahrijul hadis ada beberapa hadis-hadis yang sama dengan hadis tadi. Di antaranya adalah Fathul Bari Ibnu Hajar, Mustad Ahmad, Sunan Tirmidzi, Muwatta, Sahih Muslim juga, Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, Kitab Asas Arisalah dan Kitab Fathul Bari. Di sini ada kurang lebih 10 hadis yang sama yang menjelaskan mengenai hadis yang di atas tadi. Nah, hadis-hadis ini adalah sebagai pendukung dari hadis-hadis yang Imam Muslim tadi. Nah, di sini saya akan mengambil dua, berarti yang satu tadi Imam Muslim yang dites, kemudian yang kedua adalah Imam yang dari Sahih Bukhari nomor 3214. Nah, ini nantinya akan kita jabarkan. Soalnya kalau semuanya mungkin agak sulit dan agak rumit juga. Nah, maka dari itu kami mengambil dari dua saja, yaitu Muslim dan juga Imam Bukhari. Lanjut, kemudian kita ke iktibar sanad. Nah, ya tadi ya saya jelaskan setelah melakukan tahrijul hadis, maka kita menuju ke iktibar sanad, yaitu penjabaran sanad. Nah, di sini sebagai urutan perawi-perawinya yaitu ada Usama bin Zaid bin Arisa, ini ya dari Imam Muslim ya, Umar bin Sa'ad, Salim bin Nabi, Al-Mughirah dan lain-lain. Nah, dari tabel di atas maka diketahui skemanya berikut. Muslim Al-Hajjaj, ya berarti dari Imam Muslim, kemudian Abdullah bin Maslamah,
Nah, ini berarti Muslim bin Zaid itu Imam Muslim ya. Abdullah bin Musallamah, kemudian Al-Mughirah bin Abdurrahman. Nah, ini ada dua, ada yang mulai Qutaibah, yang mulai Abdullah. Kemudian Al-Mughirah Abdurrahman, Salam bin Abi Umayyah, dan Amir bin Sa'ad, dan sampai Usamah bin Zaid sampai Rasulullah. Nah, di sini pada Imam Muslim semuanya kebanyakan ulama-ulama perawinya itu menganggap mereka itu sikoh dan juga menyatakan kebanyakan baik. Nah, kemudian di sini juga sudah jelas Usama ada kalau Usama misal tahun lahir, tahun wafatnya belum diketahui. Kemudian juga yang lain-lainnya lengkap, ada murid-muridnya, dan kebanyakan ulama itu menganggap itu benar. Kemudian jika mulai Imam Bukhari, maka berbeda. Di sini ada Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qudair dan juga Abdul Aziz bin Abdullah bin Yahya. Nah, di sini itu berbeda dengan yang Imam Muslim. Kalau Imam Muslim yaitu Abdullah bin Muslamah, Al-Mughirah bin Abdurrahman. Nah, kalau Imam Bukhari, Abdul Aziz dan juga Muhammad, kemudian Abi Nadhr. Nah, Abi Nadhr itu adalah Salim bin Abi Umayyah. Nah, jadi kan ini Imam Muslim, kemudian Abdul Aziz bin Muslim Al-Mughirah. Tapi kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian tadi siapa? Abdul Aziz, kemudian Muhammad, kemudian Salim. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Namun di sini pada Abdul Aziz bin Abdullah, di sini saya belum menemukan tahun wafat dan lahirnya, muridnya dan juga gurunya. Namun para ulama itu menganggap beliau itu kebanyakan sikoh. Nah, itu ya, jika dilihat dari sanad tersebut, maka setelah itu Ibrahim semuanya bersama pada usaha bin Amir dan Amir, kemudian pada ketiga pada Sahih Muslim dan Bukhari sama itu Abi Nadhr, namun setelahnya berbeda. Kemudian menuju kepada kritik mata hadis. Setelah mengetahui kualitas sanad hadis, maka kemudian kita akan menuju pada matan. Pandangan ulama hadis Mustafa Yaqut, matan adalah satu hal yang makna dan lafadznya terletak pada ujung akhir dari suatu sanad. Jadi setelah kita meneliti sanad, maka kita akan menuju kepada sanadnya. Adapun tolak ukur dari sanad itu sendiri ada 4 menurut yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail. Yang pertama, tidak bertentangan Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat kualitasnya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera manusia dan sejarah. Yang keempat, susunan pernyataan menunjukkan sabda kenabian. Kemudian pada hal ini pemakalah akan menguat dan mengikuti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, tidak bertentangan Al-Quran, tentu ya. Hadis itu tadi itu tidak bertentangan Al-Quran, karena di Al-Quran pun ada yang menjelaskan ketika ada suatu wabah. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, merujuk pada keterangan ayat di atas, dengan adanya wabah tersebut merupakan sebuah cobaan atau ujian. Jadi wabah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, oleh karena itu, jika kita terkena wabah, sebaiknya kita tidak terlalu melebih-lebihkan ya, seakan-akan takut banget lah. Tapi kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat kualitasnya. Nah, di sini ya kita lihat tadi hadis itu malah semakin kuat karena setelah diteliti tadi ada banyak sekali hadis-hadis dari kitab-kitab lain, yang inilah yang menjadi penguat. Makanya dalam matan ini itu bagus. Di sini juga salah satu nukil dari hadis yang sahih juga itu menjadi penguat
malahan menjadi penguat. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera manusia dan sejarah. Tentunya iya ya, karena ketika ada wabah yang benar, apabila ada di luar, jangan ke tempat situ. Apabila ada di dalam negerimu, jangan keluar. Artinya jangan sampai menyebarkan. Dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian susunan pernyataan menunjukkan sabda kenabian. Nah, sulit bagi ulama hadis untuk menangkap dan menemukan makna perkataan yang dimaksudkan Nabi, tetapi yang utama adalah perkataan Nabi tentunya tidak mengada-ngada. Artinya tidak mengada-ngada, tidak keluar daripada sifat kenabian. Nah, kemudian setelah itu kita membahas mengenai manfaat penanggulangan wabah dengan sistem lockdown. Yang pertama adalah, ya memang bentuk larangan Nabi adalah agar dampak dan penyebaran wabah tidak meluas. Kemudian yang kedua adalah orang yang keluar dari wabah akan melakukan kesempatan untuk meraih pahala syahid dari Allah bagi mereka yang bersabar. Apabila mereka bersabar, kemudian tapi mereka terkena dan tidak ada yang tahu, maka ketika ia meninggal, ia adalah syahid. Yang ketiga, bolehnya seorang keluar jika memiliki yang mendesak, ya misal kalau membeli obat lah atau apalah. Nah, adapun ketika keluar itu harus menggunakan prokes-prokes yang ada, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah dari paparan yang telah diuraikan di atas dengan kekurangan informasi yang dapat kami mengesimpulan bahwa penelitian merupakan hal terpenting untuk mengetahui bagaimana jalannya tersebut. Nah, dengan adanya jalur sanad berupa yang tadi itu bisa dijelaskan ya. Saat ini juga harus mulai cara watadil, yaitu mengetahui apakah para warga tersebut jelas atau tidak. Kemudian setelah dilakukan penelitian mengenai sanad di atas, dapat diketahui bahwa hadis tersebut termasuk dalam kategori sahih dan dapat dilanjutkan untuk meneliti matanya, karena para perawi tersebut tersambung, dan juga menurut para ulama kritikus hadis tidak ada yang mencela daripada perawi itu. Nah, untuk kualitas sanad itu ya tadi telah dijelaskan itu sahih. Nah, untuk matanya, ketika kita melihat dari beberapa empat tadi ya, pertimbangan empat tadi, tentunya itu semua sahih dan bisa dijadikan hujjah ketika dalam keadaan mendesak seperti ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.